Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Ramadandi dari S1 Pendidikan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merawat sawit. Nah, home ini adalah blog saya, blog depan saya tentang merawat sawit. Mungkin kalian bisa memahami gimana cara merawat perkebunan sawit. Nah, beranda ini adalah konten saya ada 5, yaitu pertama budidaya sawit, nah 1 cara tumbuh kelapa sawit, cara budidaya kelapa sawit yang utama dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Nah, maka dapat dipastikan pertumbuhan dan produk kelapa sawit menjadi lebih optimal. Syarat tumbuh kelapa sawit yaitu lahan yang memiliki dan jenis tanah yang sesuai, yaitu lahan budidaya kelapa sawit yang seperti berikut. Memiliki pH tanah subur, gempur, memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 dan suhunya sampai 25% sampai 27%. Nah, di sini yang kedua, gunakan bibit sawit yang unggul. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu menggunakan bibit sawit unggul. Dulu bisa memperoleh sawit lembaga pemerintah atau dengan membeli langsung ke toko pertanian terdekat. Nah, di sini berikut adalah ciri-ciri bibit sawit unggul, yaitu tunas berwarna putih. Bibit unggul memiliki tunas yang normal dan berwarna putih bersih. Jika bibit sawit berwarna coklat, bahkan kehitaman, mencurigakan bahwa sawit tersebut tidak unggul. Nah, daun melebar, memiliki anak buah melebar dan tidak kurus. Seperti itu, guys. Yang C, tempurung berwarna hitam. Bibit sawit unggul memiliki tempurung yang berwarna hitam gelap. Selain itu, tempurung dapat bibit sawit unggul tidak mengalami keretakan dan kerusakan. Kondisi akar, maka bibit sawit unggul justru tidak terlalu panjang, yaitu memiliki panjang 2-3 cm. Keadaan akar bibit unggul masih terlihat segar. Nah, kondisi batang bibit sawit, yaitu memiliki ukuran pendek dan gemuk. Nah, maka kalau dibandingkan dengan batang yang tinggi kurus, itu nampaknya gampang patah dan rusak. Nah, pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat, yaitu perlu diperhatikan karena dengan efektivitas penggunaan lahan pola tanam dan sisi pola tanaman efektif. Nah, di sini saya sudah jelaskan, kalian bisa lihat sendiri 4 waktu tanaman yang tepat. Tidak ada waktu yang baku jika patokan dalam budidaya kelapa sawit yang tepat dalam budidaya kelapa sawit. Jika bibitnya tersedia. Pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Yang ketiga, penyumpaan dan pemajangan. Nah, di sini kita lihat
penyingan. Penyingan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Ini adalah pengganggu ya guys. Pemupukan sawit yaitu kegiatan perawatan budidaya bertujuan untuk memberikan makanan dan tanaman. Nah, pemupukan kelapa sawit digunakan sesuai dengan umur. Nah, ini ya inilah contoh-contohnya. Ada phase pertumbuhan dosis, waktu penggunaan, nusrer, 10 larutan dan 100 bibit, gacor siram di dalam polybag. Nah inilah guys, bisa lihat sendiri kan. Nah, 6. Pengendalian hama kelapa sawit merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaku budidaya kelapa sawit. Serangga. Nah, serangga ini biasanya buat ya tidak menjadi maksimal sawitnya. Kita harus membasminya kelapa sawit. Hamanya itu ada ulat, ada kumbang, dan ada tikus. Penyakit kelapa sawit, penyakit akar dan busuk akar. Disebabkan karena cendawan jamur itu ya, namanya jamur ya pasti merusak akarnya. Penyakit busuk pangkalan batang disebabkan oleh jamur Ganoderma, Ganoderma dan Ganoderma portia. Penyakit ini penyerangan pangkalan batang tanaman kelapa sawit yang dapat membuat busuk dan lunak. Nah, di sini kita lanjut. Konten kedua, cara merawat sawit yang benar agar cepat besar. Nah, untuk mendapatkan hasil dengan kualitas yang baik, gimana sih? Nah, yang pertama kita harus memperhatikan iklim dan media tanam. Nah, dilakukan menjadi lebih cepat dan tumbuh adalah memperhatikan dengan iklim dan media tanam. Nah, Anda butuh berapa sih kandungan lempung yang tepat? Yaitu kurang lebihnya 4-6. Nah, selain itu perhatikan perkebunan Anda memiliki drainase yang baik agar proses pengendalian air berjalan lancar. Di sini yang kedua, perhatikan cara nanam. Nah, nanam ini harus diperhatikan guys. Karena tidak boleh sembarangan. Anda perlu perhatikan waktu penanaman agar sawit dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Waktu yang paling tepat untuk menanam sawit adalah pada musim hujan. Karena saat musim hujan, ketersediaan air cukup tinggi. Nah, menyermai bibit kelapa sawit. Kelapa sawit membutuhkan penyertaan perkembangan agar cepat. Berikut hal yang perlu diperhatikan. Ini tanaman bibit sawit, sedangkan ini sudah
Saya jelaskan cara merawat sawit yang sudah ditanam. Caranya gimana sih? Nah, memberikan perhatian yang efektif, menyiram secara rutin, menyiangi, menyulam, dan memupuk. Karena wajib. Pastikan siraman 2 kali sehari. Proses penyiraman 2-3 kali sebulan. Dengan menyelesaikan bibit yang rusak atau tidak normal ketika memasuki usia 4-9 bulan. Untuk mencegah bibitnya mati atau tidak berkembang, maka pastikan akan melakukan cara yang sudah disebut dengan baik. Memupuk bibit. Ini ada berapa minggu, kita lihat. Ya, lanjut konten ke 3. Nah, di sini cara memiliki bibit sawit yang benar. Gimana sih caranya? Nah, yang pertama pastikan legalitas bibitnya sawit. Pada umumnya, bibit sawit yang legal berasal dari varietas terbaik yang sudah melewati proses seleksi bibit yang ketat pemerintah. Jadi tidak bisa diragukan lagi karena sudah lewat pemerintah. Pastikan bentuk bibit sawit sesuai dengan standar. Nah, bibit sawit yang memiliki ukuran biji yang proporsional atau tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, berarti sedang. Cek kondisi bibit. Bibit yang unggul akan memperhatikan kualitas buah yang baik. Hal tersebut berlaku tanaman sawit. Salah satunya bibit sawit yang Anda gunakan baik adalah bentuk akar tidak keluar dari polybag. Nah, agar tidak diserang oleh serangga. Lanjut lagi. Cara menanam sawit. Ini contohnya adalah nilai ekonomi tinggi. Sawit merupakan tanaman konvensional yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Contohnya apa? Minyak. Nah, kan digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan energi. Yang kedua, permintaan yang stabil. Permintaan stabil, maka minyak kelapa sawit tersebut meningkatkan baik di pasar domestik maupun internasional. Jadi menjamin stabilnya potensi keuntungan jangka panjang. Ketersediaan lahan. Indonesia memiliki lahan tunas yang luas dan cocok untuk menanam sawit. Lahan yang tidak produktif atau tidak digunakan dapat dimanfaatkan untuk memahami sawit sehingga dapat meningkatkan pendapat petani atau induktor. Produktif tinggi. Sawit memiliki produktivitasnya tinggi dengan hal panennya besar dan stabil dalam jangka panjang. Nah, perhatikan hasil jangka panjang. Sawit merupakan tanaman yang profesionalis yang dapat menghasilkan buah selama 25 tahun. Dengan perawatan yang baik, efektivitas dalam menanam sawit dapat memberikan penghasilan yang jangkanya panjang. Nah, sini adalah panen sawit.
Satu, pelaksanaan panen sawit menjadi tahapan awal dan proses pasca panen kelapa sawit. Untuk mengetahui kapan sih yang dilakukan panen sawit. Yang dua adalah bongkar muatan. Cara pengolahan berikut adalah bongkar muatan yang pemindahan hasil panen ya, tempat panennya ke lokasi. Penanganan pasca panen dalam kegiatan ini ada beberapa hal berikut, perhatikan dengan baik. Mulai dari persediaan tugas, alat opsional, pengangkutan, pertimbangan. Nah, yang ketiga proses pengejukan. Tahapan percooling atau proses penghilangan panas lombong pada hasil panen. Proses ini harus dilakukan pada waktu yang cepat. Tidak digunakan bahan kimia yang berbahaya. Ini adalah curing. Adalah proses curing atau tahap penyembuhan luka. Tahap ini merupakan proses penyediaan buah kelapa sawit. Nah, disinilah contohnya. Saya masuk tentang, ini adalah biodata saya. Nah, hai, saya Erwin Dandi dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, di sini saya akan menceritakan kenapa saya tertarik dengan merah sawit di perkebunan ibu saya. Sejak saya SMP, ibu saya sering mengajak saya di perkebunan kelapa sawit. Maka dari situlah saya tertarik dengan sawit. Nah, saya tertarik pada bagian tanaman ini memberikan lapangan pekerjaan bagi ribuan petani yang membutuhkan pekerjaan. Nah, pertumbuhan induksi kepada sawit dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah dengan menyediakan pendapat bagi masyarakat. Tentu saja, kita tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat perkebunan sawit. Oleh karena itu, pentingnya untuk pengembangan praktik petani yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, langkah-langkah seperti penanaman kembali. Nah, dalam kesimpulannya, keterangan saya pada sawit tidak hanya berkeutamaan kepada kecantikan alamnya, tetapi dapat potensi ekonominya dengan pengelolaan bijaksana dan berkelanjutan. Sawit bisa menjadi sumber berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.